Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, selamat sore. Hari ini saya berada di kebun cabai. Sore ini ya, tepat cabai saya yang berusia 47 hari setelah tanam, dimana kondisinya seperti ini. Kalau dilihat dari atas, bunga-bunganya sudah mulai kelihatan ya. Nah, untuk bunga-bunganya alhamdulillah ramai, nggak pada rontok ya. Ada sih sebagian rontok, itu rontok wajar ya. Karena nggak mungkin juga kita merawat cabai itu buahnya jadi semua, pasti ada satu ataupun dua yang terkena rontok. Kalau dilihat dari bawahnya seperti ini ya, itu sudah mulai kelihatan bakal-bakal buahnya. Ini yang rontok di sini. Ini terkena bercak daun ini ya, ini juga. Nah, kondisi tanaman cabai seperti ini memerlukan kalium yang tinggi ya untuk membantu pembuahannya biar nggak rontok dan buahnya lebih maksimal. Namun kalau diperhatikan tanaman cabai saya itu agak keriting ya, yang sebelah sini ini agak keriting, dan ini malah parah ya. Tapi ini udah mulai kelihatan tunas-tunas baru. Kelihatannya sih tunas barunya ini nggak keriting, itu bagus itu. Ini yang agak keriting, ini yang sini bagus. Itu bercak daun banyak. Nah, kita ke sana. Untuk 48 hari setelah tanam, kita juga harus mewaspadai tingkat kelembaban tanaman kita ya, soalnya umur segini pun masa-masa generatif, katakanlah cabai remaja itu juga rawan terkena yang namanya busuk batang sama layu. Jadi kalian juga bisa mencegahnya dengan pengocoran dolomit ataupun kalsium, itu bisa dilakukan seperti itu agar memperkebal tanaman cabai kita ya. Nah, ini agak keriting ya di sini. Nah, ini yang kemarin saya rempel, yang awalnya itu kelihatan kurus, tapi kalau dilihat dari atas sekarang sudah kelihatan bagus itu. Soalnya nanti dengan sendirinya daun-daun cabai kita itu kalau seperti ini kan itu akan beradaptasi dengan sendirinya ya. Jadi agak yang di atas itu mekar seperti itu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk menanggulangi keriting daun, karena tanaman cabai saya di sebelah sana itu yang bersebelahan dengan cabai tua, saya cabai tua itu dirombak atau dibongkar. Jadi tanaman cabai saya banyak banget yang tersang keriting di sebelah sana. Ya mulai dari sini, namun di sini masih keriting wajar, kalau di sana itu sudah banyak. Kita langsung lihat ke sana saja. Soalnya kalau biasanya tanaman tua itu kalau dibongkar itu hamanya itu transmigrasi lah, ibaratnya seperti itu ya. Transmigrasi pada pindah. Kan sebelahnya persis itu juga tanaman tua sudah mulai dibongkar. Ini juga perawatannya harus ekstra ya, supaya hamanya kalau semisal transmigrasi kita langsung menanggulanginya. Namun kemarin saya kan seminggu tidak melakukan penyemprotan, jadi kecolongan ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kita lihat yang di sebelah sana. Baik, ini tanaman cabai saya yang di sebelah sini memang keritingnya agak banyak di sini ya, tuh hampir keriting semua ya. Nah, ini semuanya hampir keriting. Ini tadi siang saya cek, kalau di sini ini kita penggang itu ada tripnya ya, tapi ini nggak kelihatan sih. Tadi siang banyak yang tak buka seperti ini. Ini tripnya pada lari-lari seperti itu ya, pada keluar dari persembunyiannya. Dan kalau diperhatikan itu kan tanaman dibongkar, tanaman cabai tua dibongkar ya. Nggak tahu, kemungkinan sih perkiraan saya itu hama yang ada di tanaman cabai tua itu kesini ya. Jadi untuk petani cabai pemula juga saya harap hati-hati ketika menanam cabai di sebelah tanaman cabai tua. Namun untuk
kalau kasus seperti ini kalian nggak perlu panik ya. Kita cukup perawatan aja yang rutin. Mungkin juga perawatan sekarang untuk dan kedepannya saya juga akan fokus dulu ke keriting daun ya, supaya keriting daun ini baru pulih, bisa pulih lagi. Kalau semisal sudah pulih baru saya akan fokus ke yang lain-lain, misal pemberian nutrisi atau hama-hama yang lain ya. Tapi untuk sementara ini kemungkinan saya akan fokus ke keriting daun dulu. Ini sudah beberapa saya rempel ya, banyak itu kelihatan kurus-kurus banget. Sebenarnya ini kalau nggak terserang keriting, ini juga suburnya sama dengan yang sana. Cuman karena terserang keriting, daunnya mengecil jadi kelihatan kurus-kurus banget ya. Ini sudah beberapa saya rempel ya, seperti itu. Oke, untuk amunisi yang saya gunakan seperti biasa, insektisida untuk menanggulangi keriting daun pada umumnya ya, yang sering biasa petani cabai gunakan, yaitu dengan bahan aktif abamectin ya. Oke, kita langsung ke insektisida yang saya gunakan atau amunisi yang saya gunakan pada penyemprotan yang ke-13 kali ini. Langsung kita simak. Jadi pada penyemprotan kali ini, usia cabai yang berumur 47 hari setelah tanam, saya akan mengendalikan keriting daun seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwasanya tanaman cabai saya banyak yang terkena keriting daun, malah dikatakan parah karena memang di sebelahnya cabai tua itu sudah dibongkar ya. Kemarin saya sibuk seminggu nggak melakukan semprot. Pas tadi saya cek ternyata cabai tua di sebelahnya dibongkar dan mungkin sekitar itu tanaman cabai saya, sekitar waktu itu tanaman cabai saya jadi terserang keriting mungkin ya. Dan tadi saya cek memang di pupus-pupus daunnya, di pucuk-pucuknya itu banyak banget yang hama tripnya ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan mengatasi hama trip, dan untuk insektisida yang saya gunakan adalah dengan bahan aktif abamectin, merek dagang bebas ya. Saya sekarang menggunakan Stadium dengan merek bahan aktif abamectin 18 gram per liter. Jadi untuk insektisida ini abamectin itu sebenarnya sasarannya luas. Kalau di sini untuk tanaman cabai itu ada trip dan kutu daun. Dan untuk penyemprotan kali ini saya akan menanggulangi hama trip ya. Nah, itu ada dosisnya seperti itu. 0,375 sampai 0,5, namun disesuaikan dengan kondisi lahan ya. Ini ada keterangan disesuaikan dengan kondisi lahan. Nah itu ya disesuaikan dengan rekomendasi setempat. Nah seperti itu ya. Jadi untuk penyemprotan kali ini saya akan menggunakan abamectin, merek dagang bebas ya. Merek dagang bisa menggunakan Stadium itu sendiri, atau merek dagang Abasel, atau yang bagus itu Agrimek ataupun Demolis, Double Mectin, Base Grimek. Banyak sih merek dagang di pasaran. Cari saja di tempat kalian yang mudah ditemukan. Saya akan menggunakan 15 mili. Kalau bahan aktif abamectin atau insektisida dengan bahan aktif abamectin, saya yakin di manapun tempat pasti ada, tinggal merek dagangnya apa itu yang saya nggak paham ya. Jadi abamectin ini kental ya. Kental, kalau disuspensikan ke air warnanya jadi putih kecoklatan. Kalau belum dicampurkan air warnanya hitam pekat ya. Ya namanya juga bertani, terkadang juga ada saja kendala yang tidak disangka-sangka yaitu datang ya. Seperti yang saya alami sekarang, kiranya tanaman cabai saya itu udah harusnya bagus, malah terserang keriting parah. Tapi ya nggak apa-apa, yaitu itu kendala dalam pertanian cabai. Dan untuk pestisida yang lain saya tidak menggunakan karena saya penyemprotan kali ini benar-benar fokus untuk mengendalikan hama trip. Jadi saya hanya akan menggunakan insektisida abamectin dan juga perekat ya. Untuk perekatnya juga sama ya, sekitar 10 sampai 15 mili.
Oh ya, untuk perekat saya sekarang tidak menggunakan Faststick, tapi saya ganti merek ya dengan menggunakan Ghostik ya. Ini ada takarannya. Nah itu untuk cabai 2 sampai 6 mili per liter per air. Oh ini 2 ya, jadi harusnya ya sekitar 20 ya, 20 mililiter. Oke segini. Ini malah berapa ini? Ini sekitar 25 lah ini. Kalau ini penuh soalnya 50 ya. Yang penting dalam budidaya tanaman cabai jangan patah semangat ya. Kalau tanaman cabai kita terserang hama ataupun penyakit, rawat aja, siapa tahu bisa sembuh ya. Kalau pengalaman saya sih untuk keriting daun menggunakan Abamectin itu sembuh. Tahun-tahun kemarin seperti itu, atau periode sebelumnya saya andalnya cuma Abamectin sih kalau untuk keriting daun. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam tangki dan lakukan penyemprotan ya. Oke, cukup sampai sini saja amunisi atau penjelasan penyemprotan yang ke-13 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.